Dinamika sekolahan Islam di Indonesia. Mengakhiri abad ke-20, sekolah-sekolah berbasis Islam mulai menggeliat dan bermunculan di kota-kota besar Indonesia, dengan berbagai macam modifikasinya. Hal ini dikarenakan, pendidikan Islam terus berkembang dinamis dan berusaha mencari model-model yang dibutuhkan masyarakat. Berikut ini catatan tentang dinamika generasi sekolah-sekolah Islam di Indonesia, yang dirangkum oleh Dr. Mulyani, dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan penggiat dunia pendidikan Islam. Generasi awal atau G1. Sekolah konvensional standar pemerintah atau SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Kurikulumnya mengikuti kurikulum pemerintah, baik itu Depdikbud ataupun Kementerian Agama, terdiri atas SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Contohnya, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kurikulumnya sesuai dengan kurikulum pemerintah. Generasi kedua atau G2, sekolah umum berbasis Islam atau biasa dikenal dengan SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Awalnya, sekolah ini berawal dari kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan umum, tetapi mereka ingin anak-anaknya mendapat iklim Islami. Sekolah generasi ini populer di awal tahun 1980-an. Kurikulumnya mengikuti kurikulum Depdikbud, hanya ada penambahan materi pelajaran agama, terutama baca tulis Al-Quran. Sistem pengelolaannya sama persis dengan sekolah standar Depdikbud. Contoh sekolah jenis ini antara lain, SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam Al-Azhar, SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam Al-Izhar, SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam Al-Ikhlas, termasuk SD, SMP, dan SMA, yang dikelola oleh Muhammadiyah. Generasi ketiga atau G3, Sekolah Islam Terpadu atau SIT. Sekitar tahun 1987, berdirilah TK Salman di kawasan Awiligar, Bandung. Berbeda dengan TK pada umumnya, yang belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, siswa TK Salman mulai datang pukul 7 pagi, dan pulang dijemput sekitar pukul 16 sore. Gagasan belajar dari pagi hingga sore hari didasari atas realitas banyaknya keluarga muda yang suami istri bekerja, sehingga masalah pengasuhan anak menjadi hal yang sangat krusial. Melihat kondisi yang demikian, para aktivis Masjid Salman yang terhimpun dalam pembinaan anak-anak Salman atau PAS, yang awalnya hanya mengadakan mentoring tiap hari Ahad, mulai merintis TK dan diberi nama TK Salman. TK Salman operasionalnya mirip dengan TPA atau tempat penitipan anak. Bedanya, peserta didik pada TK Salman mengikuti rangkaian pembelajaran yang komprehensif, diawali dengan sholat duha. Kegiatannya belajar sambil bermain secara integratif, yaitu belajar sains, akidah, Al-Quran, ibadah, dan istirahat sampai pukul 11 siang. Peserta didik selanjutnya beristirahat makan siang, dilanjutkan dengan sholat zuhur. Setelah itu mereka istirahat siang sampai menjelang masuk waktu sholat asar, untuk persiapan sholat asar. Selesai sholat asar, peserta didik bersiap-siap untuk pulang, sambil menunggu orang tuanya menjemput. Kemudian ide full day school di TK Salman ini diadopsi oleh aktivis pendidikan di Jakarta. Tepatnya di Bangka, Jakarta Selatan, berdirilah sekolah full day dengan menggabungkan kurikulum Departemen Agama atau Madrasah Ibtidaiyah, dengan kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Sekolah Umum, menjelma menjadi Sekolah Islam Terpadu. Mulai dari TK Islam Terpadu dan SD Islam Terpadu. Berbeda dengan SD Islam yang sudah ada, kurikulum SD Islam Terpadu hampir sama dengan SD umum, hanya jumlah materi pendidikan agama Islam lebih dari 2 jam, pulangnya pun sekitar pukul 13 siang atau setelah sholat zuhur. Jumlah materi pelajaran di SD Islam Terpadu lebih banyak dari pelajaran yang ada pada SD umum, ditambah dengan pelajaran yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah, seperti akidah, Al-Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, dan fikih, dengan waktu belajar yang lebih lama atau full day school. Sebagian penggiat sekolah terpadu pada tahun 1990 ada yang pindah domisili di Jalan Situ Indah Cimanggis Kabupaten Bogor, sekarang Kota Depok, mengembangkan menjadi Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, mulai pertama membuka TK-IT dan SD-IT, SMP-IT, dan SMA-IT Nurul Fikri, yang pengelolaannya berafiliasi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan ke Departemen Agama. Mulailah Sekolah Islam Terpadu dikenal oleh masyarakat pendidikan di Indonesia, dan hampir di setiap kota besar di Indonesia berdiri Sekolah Islam Terpadu.
Generasi keempat atau G4. Sekolah Alam. Bagi sebagian penggiat pendidikan yang dulu aktif di Masjid Salman ITB, lembaga pendidikan yang ada waktu itu masih parsial, yaitu mementingkan aspek kognitif dan hanya sedikit aspek afektif dan psikomotorik. Kelas pun hanya terbatas pada tembok atau alam gedung, cenderung memisahkan dengan alam. Melihat kondisi demikian mulailah dirintis Sekolah Alam. Sekolah Alam adalah sekolah yang menjadikan alam sebagai sumber ilmu, dan bisa dikelola oleh para peserta didik. Konsep pendidikan sekolah alam tidak menggunakan gedung sekolah yang mewah, kelasnya bisa disaung dari bambu atau kayu, sehingga biaya untuk gedung lebih murah. Sekolah alam memiliki konsep, pendidikan yang berkualitas tidak ditentukan oleh sarana gedungnya, melainkan pada kualitas guru, metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, dan kurikulum yang ditunjang oleh buku yang memadai sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Penggagas sekolah alam di Indonesia adalah Lendo Novo. Ia merintis berdirinya sekolah alam sejak 20 tahun silam. Puncak dari pergulatan panjang Lendo dalam mengembangkan konsep sekolah di alam terbuka, terjadi pada tahun 1997, saat ia dan rekan-rekannya mendirikan Sekolah Alam Ciganjur, Jakarta Selatan. Lebih lanjut Lendo Novo mengutarakan, melalui sekolah alam dia berharap, akan terlahir generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah lingkungan. Kalau dari kecil anak sudah terbiasa hidup di alam hijau dan ditanamkan semangat mencintai lingkungan, maka begitu besar ia tidak akan melakukan penebangan pohon. Begitu katanya, sekolah alam sekarang semakin diminati oleh masyarakat, sebagai solusi mendidik anak-anak menjadi generasi yang lebih baik. Generasi kelima atau G5, homeschooling. Orang tua yang merasa mampu mendidik sendiri anak-anaknya, tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah. Untuk kelompok ini, mereka meyakini, bahwa pendidikan terbaik adalah keluarga, alasannya adalah, sekolah pada umumnya banyak ekses yang mengkhawatirkan, seperti tawuran, pergaulan bebas, dan lainnya. Sehingga mereka memilih mendidik anak-anaknya sendiri di rumah, mereka adalah golongan ekonomi menengah, dan berpendidikan tinggi. Tahun 1980-an, ada tokoh yang memulai homeschooling ini, yaitu Aldi Anwar. Ia adalah aktivis Masjid Salman ITB yang waktu itu memilih mendidik sendiri anak-anaknya. Waktu itu masih terasa asing, tapi di era tahun 2000-an homeschooling sudah menjadi alternatif pendidikan yang dipilih oleh orang tua. Generasi ke-6 atau G6. Sekolah komunitas. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, muncullah sekolah komunitas, yaitu sekolah yang dikelola oleh sekelompok orang tua murid yang mempunyai visi yang sama tentang pendidikan. Mereka ingin mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tetapi dengan biaya yang terjangkau. Tahun 2000-an, muncul sekolah alternatif di Salatiga, tepatnya di Desa Kalibening, yaitu Sekolah Qoriyah Thoyibah. Kemunculan sekolah ini sangat fenomenal, sekolah setingkat SMP ini memiliki segudang prestasi, bahkan prestasinya sudah mendunia, biayanya yang sangat murah, dan gedung yang sangat sederhana. Yang uniknya, sekolah ini tidak mempunyai guru tetap seperti sekolah pada umumnya, gurunya adalah orang tua murid itu sendiri. Sekolah model ini juga ada di Depok, namanya Sekolah Pionir. Sekolah ini hampir sama dengan sekolah alam tetapi lebih formal. Kekhasan lulusan sekolah ini memiliki hafalan minimal 4 juz Al-Quran. Yang lebih unik adalah, pengurus yayasan hampir semuanya adalah orang tua murid. Sehingga antara yayasan sebagai pengelola dan orang tua murid tidak ada perbedaan, bahkan hubungan yayasan, orang tua murid, dan guru sangat harmonis. Sekolah ini punya semboyan, pionir adalah kita. Generasi ke-7 atau G7. Sekolah rumah. Generasi ini adalah sekolah rumah model rumah pendidikan Muslim Cendekia Madani. Model pendidikan ini lahir dari hasil pemikiran para pakar pendidikan Islam sebagai jawaban atas problematika pendidikan yang terjadi sekarang, khususnya dalam hal kognitif oriented dan konsep pendidikan formal yang penuh dengan rutinitas yang membosankan. Adalah Dr. Ulil Amri Syafri yang menggagas konsep rumah pendidikan ini secara holistik dengan memilih lokasi rumah yang natural dan alami sebagai tempat pembinaannya, kurikulum dan proses pembelajarannya sama sekali berbeda dengan sekolah-sekolah generasi sebelumnya. Keunikan rumah pendidikan ini ada pada pembiasaan hidup sehat, dengan menerapkan pola makan sehat berbasis alami, sebagai gaya hidup para anak didiknya. Proses belajarnya dan pembelajaran materinya fokus dan mendalam hingga tuntas, baru pindah bahan ajar. Sehingga yang akan diajarkan hanya beberapa materi saja yang memang dibutuhkan anak didik. Uniknya lagi, materi tiap anak didik tak harus sama, karena tiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda.
Guru di rumah pendidikan ini bagaikan mentor dan pelatih, mereka terus mengamati perkembangan anak-anak didik dan terus melakukan evaluasi. Pasca pandemi, masyarakat Indonesia terus menyaksikan perubahan-perubahan pola pendidikan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tentunya masyarakat mengharapkan pendidikan dan pengajaran ke depan makin berdinamika, khususnya berkaitan dengan kompetensi ilmu dan skill individu yang sangat relevan di era masa depan. Demikianlah dinamika sekolahan Islam yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu, Anda ada di pola pendidikan generasi keberapa? Jika Anda lulusan sekolahan model generasi awal, tentu Anda tak ingin anak-anak Anda tetap demikian. Saat ini, anak-anak Anda butuh sekolahan generasi baru dengan inovasi dan rekayasa yang mampu menjawab masa depan mereka. Atau mungkin, Anda tetap nyaman jika anak-anak Anda tetap belajar seperti Anda di masa lampau. Itu semua adalah pilihan. Tentunya, ini tak semudah seperti memilih menu makanan yang Anda mau. Selamat memilih, kawan. Wassalam.